Selain perawatan untuk seluruh badan, kita juga memiliki produk-produk yang khusus digunakan untuk area tertentu ya. Ada produk base cream. Nah, produk base cream ini khusus digunakan untuk merawat kulit di area payudara. Bisa digunakan untuk mengencangkan dan menjaga kekenyalan kulit payudara dengan meningkatkan aliran darah di daerah payudara. Base cream sendiri ini mengandung Kigelia ekstrak yang bisa mengencangkan payudara dan juga mengandung vitamin A, C, dan E yang bisa menjaga kelembutan payudara. Cara penggunaannya pun cukup mudah karena kita cukup menggunakan base cream ini seperti hand body lotion ya. Jadi kita gunakan di area payudara setiap kali sehabis mandi. Nah, untuk penggunaannya ini ada caranya loh. Untuk menggunakan base cream, kita bisa gunakan tangan yang kanan, kita oleskan ke payudara sebelah kiri, kita angkat ke atas. Dan tangan yang kiri kita oleskan ke payudara sebelah kanan, kita angkat ke atas. Ingat, gerakannya harus ke atas ya, supaya payudaranya tidak turun dan kendur ke bawah. Nah, selain perawatan khusus di daerah payudara, Viva Cosmetics sendiri juga memiliki produk yang bisa digunakan untuk merawat kesehatan kuku dan tangan, yaitu hand and nail cream. Nah, rekan-rekan dropshipper, hand and nail cream ini juga merupakan produk yang wajib ada loh selama era pandemi ini, supaya kuku tangannya tetap terjaga kelembutannya. Untuk hand and nail cream ini sendiri mengandung ekstrak honey melon yang bisa melembabkan kulit dan juga mengandung vitamin E yang bisa menjaga supaya kuku tidak mudah patah dan rapuh. Selain itu juga mengandung allantoin yang bisa digunakan untuk meregenerasi sel. Nah, rekan-rekan dropshipper, untuk produk-produk yang untuk perawatan cukup mudah ya untuk dipahami, tetapi tidak hanya dipahami saja. Ada baiknya kalau kita juga bisa melakukannya dan mempraktekannya sendiri loh, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat kepada konsumen. Oleh karena itu, pada hari ini saya tidak akan sendiri. Setelah ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara merawat kuku sendiri di rumah. Tentu saja langkah-langkahnya cukup mudah dan rekan-rekan dropshipper sendiri bisa mengikutinya. Kalau yang ada katalog di rumah bisa melihatnya di halaman 34 dan 35 ya. Di situ ada panduan tata cara melakukan perawatan kuku dan tangan sendiri di rumah. Untuk kosmetik yang kita gunakan untuk perawatan kuku ataupun kita sebut dengan perawatan manicure, kalau untuk perawatan kaki kita sebut dengan rangkaiannya adalah perawatan pedicure. Yang pertama, sesuai dengan fungsinya, untuk pembersihan kita akan menggunakan nail polish remover, lalu menggunakan cleansing cream dan juga lulur mandi. Lalu setelah penggunaan lulur mandi kita akan menenangkan kulit menggunakan shooting aloe vera, menutrisi kuku menggunakan hand and nail, melakukan pemijatan dengan menggunakan massage cream. Setelah itu bisa juga dilakukan proses masker ya di tangan ataupun kaki menggunakan masker susu dan diakhiri dengan menggunakan pelembab. Nah, ini adalah produk-produk yang akan kita gunakan dalam melakukan praktek pada hari ini ya. So, rekan-rekan dropshipper semuanya ataupun viewer semua di rumah yang sudah memiliki produk-produk ini bisa disiapkan dan juga bisa mengikuti kita loh dalam mempraktekkan cara merawat tangan sendiri di rumah. Oleh karena itu, sekarang kita akan panggilkan rekan saya Kak Meli yang akan mempraktekkan cara merawat tangan sendiri di rumah. Saya panggilkan dulu ya. Please welcome Kak Meli. Halo viewers, halo rekan-rekan dropshippers. Ya, pada hari ini kita akan melakukan perawatan kuku sendiri ya di rumah. Tadi kosmetiknya sudah disiapkan semua. Langkah pertama yang dilakukan adalah bersihkan kuku dengan menggunakan nail polish remover. Jadi nail polish remover Viva ini sangat enak sekali ya, bisa digunakan untuk membersihkan kuteks dan tidak membuat kuku menjadi kuning ataupun rapuh. Bisa dilihat kuteks-kuteksnya langsung terangkat dengan bersih. Caranya adalah dengan mengkompres ke masing-masing kuku, tunggu beberapa saat, kemudian usap dari akar atau pangkal kuku ke ujung kuku. Nah, pastikan bahwa kutek-kutek ini sudah bersih ya sebelum kita merawat kuku-kuku tangan.
Langkah selanjutnya kita akan menggunting kuku menggunakan gunting kuku, dan tentu saja alat-alat yang kita gunakan hari ini sudah kita sterilisasi dulu ya dengan menggunakan alkohol 70%. Sekarang Kak Meli akan menggunting kuku. Pastikan gunting kuku yang kita gunakan ini tajam ya, sehingga tidak merusak dari kuku tersebut. Dan pada saat menggunting kuku, kita harus membentuk kuku secara seragam dan pastikan panjang-panjang kukunya sama antara kuku yang satu dengan yang lain. Jadi ini bentuk kukunya bisa dibentuk oval ataupun bisa dibentuk persegi sesuai dengan bentuk jari tangan kita ya. Selesai memotong kuku, kita akan merapikan sisa-sisa guntingan kuku dengan menggunakan kikir. Nah, rekan-rekan dropshipper dan weaver semuanya yang di rumah, cara mengikir ini harus kita perhatikan ya. Caranya adalah gosok searah dari samping ke arah ujung kuku. Cara menggosoknya harus searah ya, tidak boleh dibolak-balik. Karena jika kita menggosok atau mengikir kuku secara bolak-balik, bisa menyebabkan kuku menjadi pecah ya. Setelah itu, kita akan merendam tangan menggunakan air yang sudah kita beri dengan sabun. Nah, sabun apa yang kita gunakan? Bisa digunakan sabun yang weaver semua punya di rumah ya. Menggunakan sabun mandi ataupun sabun cair yang weaver punya. Kita rendam tangan. Lalu kita sikat dengan menggunakan sikat khusus kuku. Lakukan gerakan searah, jadi menyikatnya ke arah luar ya. Tujuan menyikat kuku ini adalah untuk membersihkan kuku, sehingga kuku menjadi tidak kusam. Selesai membersihkan kuku, kita akan membersihkan bagian dalam kuku dengan menggunakan stik pencungkil. Nah, bisa ditunjukkan ini Kak Meli, stik pencungkilnya seperti apa. Nah, ini jadi ujungnya runcing ya. Kita bersihkan bagian dalam kuku. Pada saat mencungkil ini, jangan terlalu dalam ya, dan harus hati-hati supaya tidak merusak bagian dalam dari kuku. Cukup membersihkan kotoran yang ada di dalam kuku saja ya. Setelah itu, kita akan menggunakan pembersih. Kita bersihkan tangan menggunakan cleansing cream. Kita ambil secukupnya. Lalu ratakan dari ujung-ujung kuku menuju ke siku. Kita lakukan gerakan mengusap untuk membersihkan tangan ya. Pembersihan dengan menggunakan cleansing cream ini cocok sekali digunakan untuk membersihkan tubuh ya, karena bentuknya yang krim, sehingga cocok untuk kulit tubuh, di mana kulit tubuh ini cenderung normal dan juga kering, sehingga dengan menggunakan cleansing cream ini bisa mengangkat secara efektif kotoran yang ada di kulit badan. Setelah itu, kita akan mengangkat sisa cleansing cream dengan menggunakan kapas yang sudah kita beri toner, di mana toner yang kita gunakan kali ini adalah face tonic yang emollient. Nah, ini adalah salah satu kegunaan lain dari face tonic ya rekan-rekan dropshipper, bahwa tidak hanya bisa digunakan di wajah saja, tapi bisa juga kita gunakan di badan. Karena fungsinya yang bisa mengembalikan pH kulit dan kembali menutup pori-pori setelah pembersihan. Setelah itu kita akan bilas dengan menggunakan air.
Di sini Kak Meli hanya mempraktekkan satu sisi tangan saja ya rekan-rekan, tapi kalau di rumah nanti bisa dipraktekkan untuk kedua belah tangan. Untuk pembilasannya ini bisa menggunakan wastafel ataupun spons disposable. Kalau yang tidak ada bisa mencuci tangan langsung di kamar mandi ataupun di wastafel. Setelah itu kita keringkan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan scrubbing atau melulur badan dengan menggunakan lulur mandi. Ambil secukupnya, lalu kita ratakan terlebih dahulu dari ujung kuku ke arah siku. Dan kita gosok ya. Fungsi dari scrubbing ini adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Lulur mandi dari Viva ini mengandung squalene dan moisturizer sehingga dapat berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Selain itu, butiran scrubnya yang lembut tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Dan penggunaannya cukup mudah ya, karena bisa digunakan dalam kondisi kulit basah ataupun dalam kondisi kulit kering. Ada 4 varian, yaitu yang pertama yogurt, yang kaya akan asam amino berfungsi untuk mencerahkan kulit. Ada juga yang varian bengkoang, juga berfungsi untuk mencerahkan kulit. Yang varian soybean mengandung soybean oil yang mengandung protein untuk meregenerasi sel kulit kering dan kusam. Sedangkan yang avocado mengandung avocado oil untuk merawat kelembutan kulit secara maksimal. Nah, setelah kita selesai melulur, kita angkat dulu ya sisa-sisa lulur dengan menggunakan kapas yang sudah diberi toner. Setelah itu kita bilas untuk memastikan bahwa sisa-sisa scrubnya sudah bersih ya. Kita bisa melakukan proses ini secara rutin 1 minggu sekali ya. Jadi scrub ini bisa kita gunakan 1 minggu sekali secara rutin. Untuk tetap menjaga, mencerahkan, dan melembabkan badan. Oke, setelah itu kita keringkan terlebih dahulu.